Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Giovanni Michael Suradikara dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, kelas C semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Tenggara Kupang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan buku pengantar sosiologi yang berjudul In Sociology Final. Sosiologi adalah tentang orang-orang. Beberapa orang berpikir bahwa itu semua tentang membantu orang yang tidak beruntung dan melakukan pekerjaan kesejahteraan. Sementara yang lain berpikir bahwa sosiologi sama dengan sosialisme dan adalah sarana untuk membawa revolusi ke sekolah kami dan perguruan tinggi. Ilmuwan sosial pertama yang menggunakan istilah sosiologi adalah seorang Prancis bernama Auguste Comte. Seperti yang diciptakan oleh Comte, istilah sosiologi merupakan gabungan dari dua kata. Bagian pertama dari istilahnya adalah bahasa Latin socius yang berarti beragam, masyarakat, pergaulan, kebersamaan atau persahabatan. Kata lain, logos berasal dari bahasa Yunani. Secara harfiah berarti berbicara tentang atau kata. Namun istilahnya adalah umumnya dipahami sebagai studi atau ilmu. Jadi secara etimologis, definisi sosiologi adalah bahwa itu adalah kata atau berbicara tentang masyarakat. Dalam penelitian sosiologi terdapat 5 metode, yaitu yang pertama metode kualitatif, kedua metode kuantitatif, ketiga metode induktif, keempat metode deduktif, dan yang kelima metode empiris. Langkah-langkah utama dalam sebuah penelitian sosiologi adalah mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, dan menentukan ruang lingkup penelitian, merumuskan hipotesis yang relevan dengan masalah yang diajukan, memilih metode pengumpulan data, mengumpulkan data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan. Dalam pengertian sosiologi, masyarakat tidak dipandang sebagai suatu kumpulan individu semata. Masyarakat merupakan suatu pergaulan hidup karena manusia hidup bersama. Masyarakat merupakan suatu sistem yang terbentuk karena hubungan anggota-anggotanya. Yang berikut ciri-ciri dasar masyarakat, yaitu hidup secara berkelompok, melahirkan kebudayaan, mengalami perubahan, adanya interaksi, adanya seorang pemimpin, dan memiliki stratifikasi sosial. Yang berikut jenis-jenis masyarakat, yaitu yang pertama masyarakat primitif, kedua masyarakat madani, ketiga masyarakat majemuk, keempat masyarakat multikultural, dan yang kelima masyarakat modern. Yang berikut, kebudayaan adalah bentuk hasil dari karya cipta, rasa, dan juga karsa dari manusia. Ruang lingkup yang mencakup banyak aspek-aspek kehidupan seperti dalam bidang hukum, agama atau keyakinan, penciptaan seni, kebiasaan dan adat istiadat, keahlian, dan juga moral. Ciri-ciri dasar kebudayaan yaitu merupakan peninggalan sejarah, bersifat dapat dipelajari, adanya unsur kepercayaan, kebudayaan hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat, terdiri unsur kebudayaan yang asli dan tradisional, kebudayaan daerah yang diakui secara nasional, bersifat kedaerahan dan mengandung adat istiadat, dan terdapat bahasa dan ciri khas dari suatu daerah. Yang berikut, sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Tujuan sosialisasi mengacu pada proses interaksi di mana individu yang sedang tumbuh mempelajari kebiasaan, sikap, nilai, dan kepercayaan kelompok sosial tempat ia dilahirkan. Individu menjadi pribadi sosial dan mencapai kepribadiannya. Pola sosialisasi merupakan suatu bentuk penekanan yang dilakukan pada anak agar dapat mengerti pada kesalahan atau hukuman atas perilakunya sehingga anak tersebut mendapat imbalan yang akan diterima, baik itu anak berperilaku baik maupun buruk. Jenis sosialisasi. Yang pertama, sosialisasi primer. Sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat atau keluarga. Yang kedua, sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah
sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Yang berikut, organisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang diproduksi oleh warga, adil yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi warga dalam pembangunan bangsa dan negara. Kelompok sosial yaitu kelompok orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Institusi sosial merupakan bagian reproduksi budaya. Di dalamnya bersemai pengetahuan, norma, perilaku yang dapat memfasilitasi berbagai tindakan bersama di masyarakat. Ciri-ciri dan fungsi institusi sosial yaitu yang pertama, lembaga sosial memiliki simbol, yang kedua, memiliki tingkat kekekalan tertentu, yang ketiga, memiliki tradisi baik tertulis atau tidak, yang keempat, memiliki tujuan jelas, yang kelima, memiliki alat dan kelengkapan, dan yang kelima, memiliki pola perilaku. Pengendalian sosial adalah suatu mekanisme sebagai mencegah kelainan sosial serta mengajak dan mengarahkan warga sebagai berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlanjut. Proses sosial didefinisikan sebagai cara-cara berhubungan yang dapat diamati apabila perorangan atau kelompok manusia saling bertemu. Dalam proses sosial, objek pengamatan adalah peristiwa sosial atau perbuatan sosial yang harus dibedakan dari kegiatan biologis. Stratifikasi sosial merupakan penggolongan kelompok masyarakat dalam berbagai lapisan-lapisan tertentu. Bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Secara umum terdapat 3 bentuk stratifikasi sosial, yaitu yang pertama sistem kasta, yang kedua sistem kelas, dan yang ketiga sistem meritokrasi. Yang berikut, mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial yang lain dalam masyarakat. Hasil perpindahan status sosial bisa menjadi lebih tinggi, lebih rendah, bahkan tetap sederajat. Jenis mobilitas sosial yaitu yang pertama, gerak mobilitas sosial ke bawah, yakni perubahan kedudukan sosial dari kedudukan tinggi ke yang lebih rendah. Yang kedua, mobilitas sosial ke atas, yakni perubahan kedudukan sosial dari posisi rendah ke posisi tinggi. Ada beberapa faktor yang bisa menjadi penghambat mobilitas sosial dan seringkali dijumpai di masyarakat, antara lain faktor kemiskinan, faktor diskriminasi, maupun faktor keadaan politik yang tidak stabil. Kemiskinan dapat menjadi penghambat mobilitas sosial di masyarakat. Yang berikut, patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin kebaikan, dan hukum formal. Penyimpangan sosial adalah bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat. Menurut ahli sosiologi James van der Sonden, penyimpangan yaitu perilaku oleh sebagian besar orang dianggap sebagai hal yang tercela atau di luar batas toleransi. Kejahatan adalah suatu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap nilai dan norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat. Yang berikut, urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Berbeda dengan perspektif ilmu kependudukan, definisi urbanisasi berarti persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Perpindahan manusia dari desa ke kota hanya salah satu penyebab urbanisasi. Urbanisasi yang terjadi di Indonesia dipicu karena berbagai faktor baik, berupa faktor pendorong yang meliputi kemiskinan, minimnya fasilitas di pedesaan, standar hidup yang rendah, dan terbatasnya lapangan pekerjaan, serta faktor penarik yang meliputi fasilitas kota memadai dan standar hidup yang tinggi. Yang berikut, aksi sosial. Aksi sosial adalah suatu kegiatan yang terkoordinasikan untuk mencapai tujuan perubahan kelembagaan dalam rangka memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah,
mengoreksi ketidakadilan, atau meningkatkan kualitas hidup manusia. Berikut metode yang digunakan oleh pekerjaan sosial adalah: yang pertama, terapi individu dan keluarga; yang kedua, bimbingan sosial kelompok; dan yang ketiga, pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Program kesejahteraan adalah balas jasa tidak langsung atau imbalan di luar gaji atau upah yang diberikan kepada karyawan, dan pemberiannya tidak berdasarkan kinerja karyawan, tetapi didasarkan pada keanggotaannya sebagai bagian dari organisasi yang berguna untuk memenuhi kebutuhan karyawan di luar upah atau gaji.